Oh, mohon maaf, mungkin Kang Husninya sedang ada kendala teknis. Dilanjutkan ke penyaji dua terlebih dahulu, Kang Muhammad Amin Permana dari PJKRD. Mangga, Kang Amin, disilahkan. Ada suaranya kan? Jelas gak suaranya? Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Permana dari PJKRD. Insya Allah saya akan memaparkan materi tentang ragam problematika komunikasi di sosial media dan solusi alternatif pemecahnya. Menurut Michael Head dan rekan-rekannya, pada teori komunikasi tentang identitas adalah sebuah penghubung utama antara individu dan masyarakat, serta komunikasi merupakan mata rantai yang memperbolehkan hubungan ini terjadi. Nah, kita tahu manusia itu selain menjaga hubungan dengan penciptanya, manusia juga perlu menjaga hubungan dengan selain menjaga hubungan dengan penciptanya, manusia juga perlu menjaga hubungan dengan sesama manusia. Karena akhlak yang mulia dan kesopanan sesama manusia juga perlu dijaga. Berinteraksi sesama, maaf bentar. Akhlak yang mulia dan kesopanan sesama berinteraksi sesama sendiri adalah sangat penting, karena itu merupakan langkah utama untuk menjaga hubungan antar manusia. Kita tahu dalam sosial media itu banyak ya keburukan, tapi banyak juga kebaikannya. Contohnya di sini ada kebaikannya. Pertama, menjaga silaturahim, mempererat gitu ya. Misalnya kita mempunyai keluarga yang jauh, kita bisa berkomunikasi lewat sosial media, saling bertukar informasi. Nah, dalam bertukar informasi juga kan kita tahu keadaan di sana bagaimana dan lain-lain. Terus saling mengenal. Kita juga bisa saling mengenal yang orang lain gitu. Kita bisa berkenalan dalam sosial media. Terus bisa juga mencari dalam pahala. Contohnya misalnya kita juga bisa berdakwah dengan online gitu, sosial media. Banyak ya, kita juga bisa melakukan kajian-kajian dalam sosial media. Dan sekarang juga kajian-kajian karena situasi seperti ini kita bisa melalui online gitu, sosial media. Terus banyak juga keburukannya ya. Contohnya banyak kejahatan seperti hoax, penipuan. Tadi yang disebutkan sama moderator di pertama yaitu ujaran kebencian. Tentu kita juga banyak sekali melihat ya, misalnya dalam postingan, dalam komentar gitu ya, saling menghujat dan lain. Nah, terus juga bisa menyebabkan rusaknya pertemanan. Kenapa? Misalnya kalau dalam istilah Sundanya, pasepet-sepet gitu ya. Nah, itu juga penyebab utama rusaknya pertemanan. Terus dalam itu juga bisa membuat lalai dalam beribadah. Contohnya kita keseringan gitu, berlebihan menggunakan sosial media itu menyebabkan kita juga lalai dalam beribadah. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Pertama, selalu berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Terus bijak dalam bersosial media. Kita juga harus benar-benar bijak dalam komunikasi dalam sosial media. Terus selalu bertabayun akan mendapatkan informasi. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang saat mendapat berita, mereka langsung share gitu ya, tanpa bertabayun dulu. Kan Rasul juga di dalam Al-Quran surat Hujurat, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu sebutanmu. Jadi buat teman-teman, khususnya buat saya sendiri, saat kita mendapat berita, jangan langsung percaya dulu. Kita lihat dulu apakah ini benar, atau tanyakan kepada yang lebih ahlinya. Terus saling menghargai perbedaan. Nah, ini yang poin penting. Banyak penyebab ujaran kebencian, yang tadi contohnya yang disebutkan moderator, bullying kayak gitu, itu kurangnya saling menghargai dalam berbeda pendapat. Bahkan
misalnya dalam sesama agama Islam gitu ya, ada yang A, B, padahal sama-sama agama Islam, tapi mereka berdebat gitu, langsung saling hina, saling apa gitu ya, dan ujung-ujungnya di luar mereka bisa-bisa jadinya berantem kayak gitu. Terus kurangi aktivitas dalam sosial media dengan cara menyibukkan diri kita dengan misalnya hobi kita olahraga, hobi kita menggambar. Nah, jangan terlalu keseringan bermain sosial media. Walaupun kita bermain juga, buka hal-hal yang bermanfaat untuk belajar misalnya. Nah, dan jika kita mempunyai adik atau keluarga kita yang masih kecil, pantau anak itu supaya kita juga bisa mengarahkan apa yang baik dan apa yang buruk itu. Paling segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kesalahan, yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Amin yang sudah memaparkan kajiannya. Kang Amin tadi menjelaskan tentang teori dari komunikasi, lalu manfaat media sosial, keburukan media sosial, dan solusinya harus seperti apa. Baik, kita lanjutkan ke penyaji yang kedua, yaitu Kang Husni Nur Fauzi dari Pendidikan Teknik Elektro A. Kepadanya disilahkan. Cek, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar, Syekh. Benar, Kang. Dengar. Baik. Mungkin A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Akhi. Waalaikumsalam. Nah, Sayyidina Sarwa. Untuk pembahasan kali ini, alhamdulillah saya mengambil tema ragam problematika komunikasi di media sosial dan juga solusi pemecahannya. Untuk penjabarannya sendiri, saya ingin menjabarkan yang pertama, masalah yang terjadi secara umum dan juga yang sering kita alami untuk masalah kali ini. Untuk problemnya, yang pertama yang saya ambil tidak sadar dengan motif komunikasi. Mengapa demikian? Karena yang saya rasakan untuk problematika yang terjadi sekarang di media sosial, banyak teman-teman yang hanya sekedar berkomunikasi tapi tidak ada tujuan, tidak ada apa sih poin yang ingin dicapai di komunikasi tersebut. Karena itu merupakan suatu masalah ya yang sering dan umum terjadi di kehidupan sekarang, terutama di masa pandemi ini, karena kita dibatasi oleh keadaan. Kita juga jangan sampai dibatasi oleh idealis kita, karena jika kita hanya berbicara sekedar menghabiskan waktu tanpa ada tujuan, itu merupakan suatu percuma gitu. Kemudian di masalah yang kedua, problem yang kedua, masalah dalam motif encoding. Untuk masalah dalam motif encoding ini sendiri, menurut saya masalah yang sering tidak tersampaikan dengan adanya perbedaan bahasa dan juga perbedaan makna atau perbedaan frame yang terjadi. Mungkin teman-teman tahu salah satu seniman yang bernama Dustin Tiffany ya, kita bukan menjelekkan atau menghina salah satu orang. Dia mempunyai gaya bahasa yang berbeda, dia mempunyai gaya pemahaman yang berbeda dengan kita, dan Mengadang. sehingga dia bisa juga mengadang, sehingga bisa mempunyai artian yang berbeda dengan yang kita biasa dengarkan gitu. Karena dengan itu, setelah saya membaca problemnya, mungkin ya saya akan membacakan suatu solusi dan juga apa yang biasa oleh Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW telah biasa dilakukan untuk mempermudah dan juga menghilangkan masalah ini di media sosial. Selanjutnya, persepsi interpersonal yang tidak akurat.
untuk persepsi interpersonal yang tidak akurat, mungkin teman-teman di sini yang skala mahasiswa ya, mungkin banyak senior yang bilang, yuk kita satu premkan, yuk kita satu premkan. Karena ini kenapa? Karena jika kita memang berbeda prem dalam pemahaman, kita mempunyai dua perspektif yang berbeda, sedangkan hanya ada satu penjelasan. Itu kan kayak kita menjelaskan ke titik A, sedangkan untuk ke titik A itu sendiri dari teman-teman jalannya ke titik B, dari saya ke titik A, kan itu tidak nyambung gitu. Jadi kita harus ada pemahaman satu frame setiap penjelasan. Jadi biar teman-teman menganggapnya seperti itu, dan juga dari saya sendiri untuk menjelaskannya enak ke teman-teman. Selanjutnya ada non pengakuan emosi. Untuk ini sendiri, karena kita biasa berkomunikasi, dan ini kan masalahnya problem yang berkomunikasi di media sosial, untuk ini sendiri tidak adanya emosi yang tertanam gitu, tidak ada emosi yang terlihat antara orang yang berkomunikasi. Karena kita biasa hanya berkomunikasi diibaratkan berkomunikasi dengan suatu kotak kecil, tidak berkomunikasi dengan manusia gitu. Kita hanya mengetik, kita hanya berbicara dengan speaker tanpa adanya ikatan batin yang kuat, tanpa adanya pertemuan. Untuk itu sendiri, saya mempunyai solusinya yang insya Allah berdasarkan gaya dari Nabi Muhammad juga. Yang pertama, Nabi Muhammad tuh memperhatikan dengan siapa lawan berbicaranya. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad itu merupakan beliau merupakan orang yang benar-benar cerdas dan juga harus kita teladani, karena beliau tersebut melihat dengan siapa mereka berbicara. Jika memang orang yang cerdas, dia berbicara dengan tutur kata yang baik, dengan beberapa perandaian, dengan beberapa metafora, biar gaya bahasanya bisa mengikuti dan juga tidak dipandang remeh oleh orang cerdas tersebut. Jika berbicara dengan orang yang kurang cerdas, dia menjelaskan secara detail. Karena mengapa demikian? Karena tiap orang mempunyai pemahaman dan juga pemaknaan yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, untuk solusinya kita bisa langsung berkomunikasi dengan via video call gitu. Karena kenapa demikian? Karena dengan video call kita mempunyai suatu interaksi secara suara dan juga video. Dengan adanya interaksi tersebut, seminimalnya kita bisa mengatasi pengakuan emosi yang kurang akurat tersebut, dan juga seminimalnya ada terjalin lah rasa emosi. Kenapa kan? Mungkin teman-teman merasa kenapa sih dari SPY ini kita diwajibkan on cam lah atau gimana. Itu tuh salah satu usaha dari panitia menurut saya. Salah satu usaha dari panitia untuk lebih mengikatkan diri kita secara emosional gitu. Karena setidaknya kita di kehidupan inilah, mungkin di beberapa bulan ini tidak jarang untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Panitia memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersosialisasi, bisa bertatap muka dengan teman-teman, bisa berdiskusi bersama. Dan alhamdulillah, menurut saya dengan adanya on cam tersebut menjadi salah satu solusi yang mungkin teman-teman belum maknai dengan benar ya. Kemudian lebih sadar lagi akan komunikasi di media sosial. Menurut saya kenapa lebih sadar lagi? Karena untuk yang sekarang ya, kita lebih banyak mengeksploitasi, lebih banyak berekspor di media sosial, tapi tidak mementingkan apa yang kita inginkan. Kenapa demikian? Karena yang saya rasa dengan banyaknya kita bermain media sosial tanpa adanya suatu tujuan, itu hanya percuma saja, hanya membuang waktu. Jika memang teman-teman mempunyai waktu lebih, kenapa sih jika kita mempunyai komunikasi yang cukup dengan teman-teman yang lain, yuk kita memperbaiki diri sendiri dengan membaca buku lah, atau dengan
berbicara dengan cermin untuk memperbaiki kosakata kita, untuk memperbaiki public speaking kita. Karena kan saya yakin teman-teman mempunyai harapan untuk bisa ngobrol di depan umum lah, bisa mempunyai teman banyak, dan lainnya lah. Mungkin seperti itu untuk solusinya. Yang pertama, dengan siapa teman-teman berbicara. Yang kedua, perbaiki tujuan teman-teman sebelum berbicara. Yang ketiga, bisa dilaksanakan dengan video call. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Husni Nur Fauzi yang sudah memaparkan kajiannya. Mari kita lanjutkan ke penyaji ketiga, Kang Alwan Lutfi dari Pendidikan Kimia 18A. Mangga kepada Kang Alwan disilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Kang Galih? Terdengar, Kang, mangga. Oke. Ada operator mungkin bisa di next dulu slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Teteh dan juga rekan-rekan dari tutorial setelah ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alwan Lutfi Muharam dari jurusan Pendidikan Kimia, angkatan 2018. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan amanah untuk menyampaikan mengenai problematika komunikasi di media sosial. Oke. Jika ditelah dari kata-katanya, problematika komunikasi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu problematika, yang artinya merupakan kendala atau permasalahan yang belum dapat dipecahkan, sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Lalu kata yang kedua tuh ada komunikasi, yang artinya pengiriman dan penerimaan pesan antara satu orang atau lebih untuk maksud. Nah, lalu apa sih problematika komunikasi ini? Jika digabungkan, yaitu segala bentuk permasalahan gitu. Ya, baik itu yang telah dipecahkan solusinya ataupun belum pada media komunikasi yang saat ini khususnya tuh di media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil 5 contoh problematika komunikasi yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tuh ada cyberbullying atau bullying secara online, cyber. Lalu yang kedua tuh ada cyber hate atau biasa kita sebut dengan penyebaran ujaran kebencian. Yang ketiga ada hoax, yaitu penyebaran informasi gitu dan di luar dari fakta yang ada. Yang keempat ada hacking atau peretasan akun-akun media sosial. Dan yang terakhir itu ada hyperstalking atau mencari tahu informasi secara berlebihan. Nah, itu hyperstalking. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema mengenai cyberbullying. Jika dilihat dari definisinya, cyberbullying ini merupakan suatu bentuk bullying atau penindasan yang terjadi secara online melalui media sosial atau ruang obrolan, room chat gitu. Berbeda dengan bullying pada umumnya atau bullying tradisional, bullying online ini bisa terjadi hampir di setiap jam dalam satu hari atau di setiap harinya dalam satu minggu, karena orang lain bisa dengan mudah mengakses apa yang kita share atau apa yang kita bagikan di media sosial tanpa adanya batasan waktu gitu. Sedangkan bullying tradisional tuh
terbatas gitu. Apabila kita sedang ada acara atau perkumpulan, maka disitulah terjadi bullying tradisional. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, lalu cyberbullying ini erat kaitannya dengan pematerian SPY yang minggu lalu gitu terkait ilmu kebahasaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 di mana artinya ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lelaki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Nah, ini tuh erat kaitannya dengan cyberbullying gitu, di mana kita dengan semau kita, dengan tidak didasarkan pengetahuan, menjudge atau mengomentari seseorang tanpa tahu bagaimana sih keseharian orang tersebut gitu. Bisa jadi orang tersebut tuh pengetahuan agamanya lebih tinggi dari kita, atau ilmu akademiknya pun lebih tinggi juga dari kita. Lalu ada macam-macam dari cyberbullying ini. Yang pertama ada pelecehan atau provokasi emosi, di mana suatu orang atau sekelompok orang ini memicu terjadinya pertikaian gitu dengan melakukan provokasi-provokasi yang menimbulkan emosi seperti itu. Lalu yang kedua ada fitnah, yaitu penyebaran informasi yang salah gitu berupa gosip dan menyebarkannya secara luas. Dan yang ketiga ini ada menyulut kemarahan atau yang biasa kita sebut dengan flaming, menggunakan kata-kata yang ekstrim gitu untuk memancing suatu perkelahian. Nah, ini juga termasuk ke dalam cyberbullying. Lalu mencuri identitas seseorang dan membajaknya dan dibagikannya ke sosial media gitu. Nah, bisa jadi dari perbuatan ini orang yang sebagai yang dibulinya ini merasa tertekan gitu, merasa tidak nyaman. Lalu yang kelima ada pengecualian atau exclusion, meninggalkan seseorang dengan sengaja, jadi tidak menganggap sama orang itu dalam suatu kelompok gitu. Dan yang terakhir, mengirimkan gambar atau memaksa seorang untuk mengirim gambar seksual. Nah, ini juga termasuk cyberbullying. Nah, itulah mungkin 6 contoh bentuk cyberbullying yang sering terjadi di sekitar kita. Dan yang terakhir ada cara mengatasinya. Yang pertama tuh proteksi informasi pribadi. Nah, sebelum kita membagikan suatu konten atau foto kita, nah kita harus memikirkan terlebih dahulu gitu dampak apa yang akan terjadi apabila kita membagikan postingan ini gitu. Apakah menjadi yang baik-baik untuk diambil ilmunya oleh orang lain, atau malah menjadi bumerang juga ke kita, menjadi petaka bagi kita karena membagikan informasi yang tidak benar. Lalu yang kedua adalah etika dalam berkomunikasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh materi sebelumnya, kita pun harus memiliki etika dalam berkomunikasi. Dengan siapa kita berbicara, maka disesuaikan juga gitu tata bahasanya, pola kalimatnya disesuaikan. Tetap menjaga sopan santun di media sosial, baik itu kita tidak bertemu langsung, jadi kita mudah dengan seenaknya penyebaran cara dan Kang Alwan punten suaranya.
jelas? Ya, mangga Kang. Kang Alwan, punten, suaranya tidak terdengar, Kang. Kita lanjutkan mungkin ya. Ya, mangga Kang. Yang terakhir tuh membaca berita secara keseluruhan, tidak setengah-setengah, karena bisa saja saat orang lain membagikan suatu postingan dan kita hanya membaca judulnya saja gitu. Nah, bisa jadi informasi intinya tuh belum nyampe gitu. Jadi kita sebelum melakukan komen ataupun memberikan ulasan itu sebaik mungkin kita baca dulu informasi secara lengkap. Ada sesi pematerian dari saya, ada hadis dari Rasulullah SAW yang bunyinya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Alwan yang sudah memaparkan pemateriannya. Mari kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, yaitu sesi diskusi. Mangga dipersilahkan kepada Kang Teteh yang ingin bertanya kepada penyaji, boleh mengetikkan di kolom chat nama, jurusan, dan NIM underscore bertanya. Mangga. Iya, mangga. Teh Risa, boleh speak up aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Permatasari dari Pendidikan Teknik Elektro A. Izin bertanya, Kang. Tadi kan ada dalam problematika komunikasi di media sosial itu ada hyperstalking. Nah, bagaimana sih cara solusi alternatif pencegahannya biar tidak seperti itu? Terima kasih. Mangga, berarti pertanyaan ditujukan kepada Kang Alwan ya?
Mangga Kang Alwan, silakan menanggapi. Punten Kang Alwan, belum terdengar suaranya Kang. Mungkin Kang Alwan sedang terkendala teknis ya Kang Teteh. Boleh dilanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Nanti jika Kang Alwan sudah selesai kendala teknisnya, bisa kembali ke pertanyaan pertama. Baik, selanjutnya dari Kang Liman Dirahmat. Mangga Kang. Oh, Kang terkendala mic-nya ya. Baik, akan saya bacakan. Dari Kang Liman Dirahmat dari Pendidikan Teknik Mesin B. Pertanyaannya, maksud dari contoh problematika komunikasi yang contohnya hacker. Kenapa hacker bisa masuk problematika komunikasi? Mangga boleh dijawab pertanyaannya oleh Kang Muhammad Amin mungkin dari PJKRD. Itu pertanyaannya ke materi siapa ya? Gimana Kang Amin? Jadi kan tadinya tentang hacker bisnis problematika komunikasi. Nah, jadi maaf saya tidak menjelaskan tentang hacker masuk ke dalam problematika komunikasi. Jadi saya kurang mengetahui gitu kan. Oh, oke. Berarti ini ditujukan untuk Kang Alwan kembali ya? Bagaimana Kang? Terima kasih kepada Kang Amin. Kang Alwan, apakah ada? Apakah suara saya terdengar? Oh iya, mangga Kang. Boleh dijawab di pertanyaan kedua dulu Kang, yang tadi. Saya ulangi ya pertanyaannya Kang. Yang tentang problematika komunikasi, tentang contohnya hacker, kenapa hacker bisa masuk problematika komunikasi Kang? Mangga Kang Alwan. Mengapa gitu saya mencantumkan hacking atau peretasan dalam problematika komunikasi ini? Nah, seringkali dalam proses kita berkomunikasi di media sosial ini ada-ada saja gitu seberapa orang atau suatu pihak yang tidak senang gitu saat kita
membagikan suatu konten atau memberikan suatu komen gitu tentang suatu postingan gitu. Nah, ada saja orang yang tidak suka karena itu. Nah, sekumpulan orang ini bisa saja itu melakukan hacking atau peretasan dengan terhadap akun kita gitu. Akun yang kita gunakan untuk membagikan informasi yang baik ini oleh orang lain diretas dan diganti gitu identitasnya. Nah, seperti itu. Sebenarnya hacking ini termasuk ke problematika di bidang cyber gitu ya, tidak terlalu erat kaitannya dengan komunikasi, namun jika dihubungkan dengan konten kita membagikan suatu postingan gitu, nah bisa saja hacking ini menjadi masalah. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga Kang Liman puas dengan jawaban Kang Alwan ya. Kang Alwan boleh menjawab pertanyaan yang pertama tadi, Kang, yang tentang hyperstalking, bagaimana pencegahannya? Oke, jika dilihat dari definisinya itu hyperstalking itu dimana ketika seseorang mencari informasi yang berlebihan atau secara rinci gitu tentang suatu pihak, mulai dari rumahnya di mana, lalu dia mendatangi ke sana gitu untuk melakukan paparazi lah, foto-foto gitu, bahkan informasi-informasi yang bersifat pribadi dicari. Nah, itu termasuk dalam hyper stalking. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama itu proteksi informasi pribadi gitu. Apa saja yang akan kita bagikan kepada orang banyak tuh sebisa mungkin kita pikirkan terlebih dahulu gitu, apakah akan berdampak baik ataupun buruk. Lalu untuk saat ini banyak gitu fitur-fitur di media sosial gitu untuk memproteksi akun kita, sehingga kita bisa memilih gitu siapa saja yang dapat menerima dan mengikuti kita gitu, dan siapa saja yang tidak boleh atau kita berikan pembatasan akses. Nah, disinilah perlunya proteksi informasi pribadi. Selain itu, untuk menghindari hyperstalking ini juga sebisa mungkin tidak memberikan username dan password kita kepada orang lain, karena bisa saja dirubah-rubah. Lalu itu untuk cara pencegahan dari kita selaku orang yang akan di stalkingnya gitu. Lalu untuk orang yang melakukan stalkingnya, mungkin itu kembali juga gitu kepada pribadinya masing-masing. Bagaimana cara kita untuk mencegahnya gitu. Untuk apa kita mencari informasi seseorang dengan sangat detail gitu jika tidak terlalu urgent gitu. Lalu memperhatikan juga etika dalam penggunaan media sosial gitu. Karena tidak semua informasi boleh diketahui dan diterima orang lain gitu. Harus memilah-milah. Mungkin seperti itu jawaban pertanyaan yang pertama mengenai hyperstalking. Baik, terima kasih Kang Alwan. Semoga jawabannya puas ya Teh Risa dari PTEA. Baik, mungkin pertanyaan terakhir selanjutnya ini dari Teh Dinda Lodia Jenia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia A. Mangga Teh Dinda boleh unmute. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Teh, mangga. Assalamualaikum, nama saya Dinda Lodia Jenia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas A, kan aku juga bertanya ya, kan kita sering tuh nemu postingan yang bisa mengundang atau menyulut kemarahan netizen kan. Terus kita pasti nggak jarang kan baca komen-komennya gitu. Nah, komennya tuh ada yang ngehujat, ada yang gimana, dan misalnya nih kita tuh nge-like hujatan itu tuh dapat dosa atau enggak ya? Cuma nge-like doang. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Dinda atas pertanyaannya. Mangga boleh dijawab tentang penyulut emosi tadi, berarti
ke Kang Alwan kembali ya pertanyaannya. Mangga Kang Alwan. Mohon maaf, boleh dibacakan kembali nih pertanyaannya. Jadi kan kita tuh pasti sering lah ya nemu postingan yang isinya tuh mengundang kemarahan netizen gitu kan. Terus gak jarang juga kita lihat komentarnya tuh, ada yang ngehujat. Nah, misalnya nih kita nge-like hujatan itu tuh dapat dosa atau enggak ya? Jadi cuma nge-like doang tapi nggak ikut komentar gitu. Gitu. Dari definisi atau tujuannya sendiri, hujatan ini kan merupakan suatu argumen yang dalam bentuk negatif gitu, yang tidak tidak mendukung dan cenderung menjatuhkan gitu dari suatu postingan ini. Nah, menurut tanggapan saya pribadi, like itu kan merupakan suatu bentuk dukungan gitu ya, apabila kita menyukai gitu suatu postingan ataupun komentar, maka secara tidak langsung kita pun menyetujui argumen tersebut dan mendukung argumen tersebut. Nah, gimana kalau kita malah like atau hujatan tersebut gitu? Nah, menurut saya sendiri bisa jadi termasuk dosa gitu. Dan apabila yang dihujatnya pun jelas-jelas tidak menerima gitu dan sakit hati, nah itu termasuk dosa juga gitu, karena sudah masuk ke dalam cyberbullying gitu, hujatan atau ujaran kebencian. Mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Teh Dinda atas pertanyaannya dan jawaban dari Kang Alwan. Baik, alhamdulillah sesi diskusi telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, yaitu pematerian dosen dari Pak Ilman Taufik Abdillah SPD MPD. Waktu dan tempat disilahkan Pak. Assalamualaikum, suara saya terdengar? Terdengar Pak. Terdengar Pak, mangga. Mohon operator untuk share screen-nya di-enable-kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini belum diklik operator, saya mau share screen PPT. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi dan problematikanya. Mungkin nanti Bapak akan sedikit membahas pada teman-teman mahasiswa contoh, karena kebetulan kita lagi rame Maulid Nabi juga. Bapak tidak bisa share screen? Sebentar. Oke, terima kasih. Sudah terlihat? Oke. Nah, ini sengaja PPT zaman buka. Oke. Mohon maaf Pak, suaranya sangat kecil Pak. Oke, mohon sebentar. Sekarang bagaimana? Ada? Ada, tapi suaranya sangat kecil Pak. Masih kecil. Kalau sekarang? Lumayan Pak. Lumayan. Terdengar sekarang? Atau masih? Terdengar Pak, tapi agak Terdengar kecil. Pak, jelas Pak. Oke.
Hari ini kita akan membahas di sini ada pola komunikasi Rasulullah, kemudian solusi Islam dalam pencegahan berita hoax, yang ketiga media sosial sebagai media dakwah, dan terakhir etika dan adab dalam bermedia sosial. Nah, mengapa saya mengambil pola komunikasi Rasulullah? Karena kebetulan hari Kamis kemarin kita sudah merayakan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua kita akan mengambil intisari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi dengan istrinya, dengan para sahabat, bahkan dengan orang kafir itu sendiri. Kalau kita mengatakan kafir ketika itu. Nah, di sini saya mengambil intisari dari hadis yang sangat familiar bagi Anda. Hadis ini menjelaskan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling Madinah. Nah, kemudian ketika berkeliling dengan para sahabat menemukan petani yang sedang mau memanen. Setelah memanen itu mau dituaikan si kurmanya itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan masukan, yang masukan tersebut berbeda dari budaya orang-orang Madinah ketika menanam kurma. Singkat cerita, setelah beres panen ternyata hasilnya itu jelek. Nah, kemudian keluarlah hadis ini. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham terhadap urusan kalian. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara komunikasi Rasul di dalam memberikan saran kepada petani tersebut. Kemudian Rasul menerima kritik juga ketika Rasulullah salah. Jadi poin pertama ketika cara komunikasi Rasul itu memberi dan menerima kritik. Bukan hanya kita itu seringnya memberikan kritik atau saran, tapi tidak menerima kritik atau masukan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Nah, yang kedua, berpendapat sesuai kapasitas Anda. Hari ini banyak di antara kita yang, mohon maaf, misalkan terjun ke dunia politik dengan mengomentari postingan-postingan yang kurang jelas dan dengan sikap debat kusir, dan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika hadis ini muncul, Rasulullah tidak menolak, kamu tidak tahu apa-apa, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah langsung bilang, antum a'lamu bi amri dunyakum. Tidak bilang, saya Rasulullah, saya lebih tahu. Nah, seperti itu reaksinya. Dan yang ketiga, sadar dan segera meminta maaf. Ketika kita berkomunikasi, kemudian kita menyebar hal yang misalkan hoax, nah ini yang sering dan terjadi di Indonesia. Kemarin mungkin lagi hangat-hangatnya sekarang geng motor yang bukan geng motor ya. Salah satu oknum moge memukul TNI. Nah, biasa budaya kita itu setelah selesai meminta maaf. Ada cara komunikasi inilah yang harus kita lakukan ketika kita berbuat salah. Dan yang keempat, di dalam hadis Tirmizi dikatakan tabassumu kali wajhi akhi kalaka sodakoh. Jadi Rasulullah itu ketika chit-chat atau berkomunikasi dengan para sahabat itu selalu ramah dan selalu tersenyum. Tentunya yang nomor 5 itu lemah lembut itu dan enak didengar itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan istrinya. Misalkan dengan Aisyah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya suami selalu membahagiakan istri itu tidak melulu dengan materi, tetapi dengan perkataan yang baik dan enak didengar. Nah, yang keenam, berbicara dengan jelas. Di sini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat ketika itu cara komunikasinya itu ngomongnya itu cepat. Nah, Rasulullah itu tidak cepat, tapi jelas. Jadi ada rimaknya. Dan tadi sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Jadi Rasul itu ketika berkomunikasi itu mempertimbangkan lawan bicaranya. Jadi kalau kepada objek bicaranya itu orang yang cerdas, cukup dengan isyarat. Tetapi ketika dengan orang yang sedikit kurang kecerdasannya,
Rasulullah itu menjelaskan. Salah satunya adalah hadis dari Bani Fazah, yaitu seorang laki-laki ketika itu datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak mengakui anak saya karena anak saya hitam. Saya tidak mengakuinya, kulit saya tidak hitam ketika itu." Kemudian Rasulullah SAW menganalogikan, menyuruh si lelaki tersebut berpikir, diajaklah ke kebun, kemudian di belakangnya ada unta yang sudah melahirkan. Ditanya, "Ini unta siapa?" "Unta saya." "Warnanya apa?" "Warna merah." "Nah, ini kenapa ada bintik hitamnya?" "Oh, mungkin itu dari pasangannya." Nah, secara tidak langsung Rasulullah mengajarkan genetika kepada pemuda tersebut, dan akhirnya lelaki tersebut yang tadinya tidak mengakui anaknya akhirnya mengakui anaknya. Jadi Rasulullah tidak menyinggung, tidak langsung menyindir, tetapi mengajak Maaf, mungkin Bapak sedang terkendala teknis. Mari kita tunggu sebentar ya. Mohon maaf, bisa mendengar suara Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ada gangguan jaringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas. Nah, ini mohon maaf, ini terlalu cepat. Kita bahas dulu sebelumnya. Nah, ini macam-macam hoax yang ramai. Punten, share screen-nya belum muncul, Pak. Maaf, bentar. Share. Nah, saya mengambil beberapa contoh. Nanti ini hanya contoh meme-meme yang ada di internet ketika ramai tahun 2018, ketika itu Anda ketika masuk ke UPI mungkin ramai hoax yang ini, kemudian yang sekarang lagi ramai hoax mengenai ketika awal corona ada orang yang dianggap karena virus corona meninggal berjamaah, kemudian yang kemarin ada obat mengenai amoxicillin bisa menghilangkan corona. Dan sekarang ketika pilkada, saya masih ingat ketika itu ada pilkada di Provinsi Jawa Barat, ada hoax serangan fajar. Ketika itu dikatakan bahwasanya Pak Ridwan Kamil itu pendukung LGBT karena Pak Ridwan Kamil merayakan kemenangan Persib dengan cara buka baju dengan narasi yang dibuat-buat ketika itu. Nah, itu salah satu bentuk mungkin tadi yang sudah dijelaskan, cyberbullying juga bisa, dan itu memang tidak diajarkan oleh Nabi kita. Nah, kita lanjut. Bagaimana solusi Islam di dalam mencegah hoax? Tadi sudah dijelaskan, saya hanya mereview sedikit. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa cek and recheck berita tersebut. Nah, nanti kita akan bahas di depan mengenai bagaimana sih seorang muslim mencegah hoax terjadi. Karena saya concern kepada hoax dan ujaran kebencian. Nah, di sini banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hoax, dan sudah dijelaskan hoax itu adalah berita bohong. Jadi sudah dimaktub di dalam Al-Quran. Salah satu caranya adalah kita harus bertabayun. Yang kedua, janganlah berburuk sangka. Tadi sudah dibahas oleh pemateri pertama dan kedua. Dan efeknya dari berita bohong ini adalah kita terkena fitnah. Nah,
inilah dalil yang menerangkan bagaimana kita selaku muslim harus bisa mencegah hoax itu terjadi. Kita analisa dari ayat Al-Hujurat ayat 6 ini, lihat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah. Jadi ketika ada berita di WA, sebarkanlah pesan ini kepada 10 orang yang kamu cintai misalkan. Langsung kita reaktif atau proaktif. Nah, Allah sudah memberitahu bahwasanya kita harus teliti. Asbabun nuzul ayat ini banyak versinya. Silahkan nanti Anda baca versi mana. Saya sengaja kasih linknya. Ini ayat Al-Hujurat ayat 6. Versi pertama ada seorang sahabat yang mengatakan untuk menagih upeti di suatu daerah. Kemudian si sahabat tersebut menyampaikan kepada Nabi bahwasanya penduduk tersebut tidak membayar upeti. Padahal ketika Nabi cross-check ke sana, ternyata penduduk itu sudah membayar upeti. Nah, si sahabat inilah yang menyembunyikan bayaran upetinya tersebut. Ada yang mengatakan asbabun nuzulnya ayat itu mengenai hal tersebut. Sama seperti halnya sekarang. Seperti kasus tadi, misalkan Pak Ridwan Kamil dituduh pendukung LGBT. Nah, kita sudah tahu bahwasanya Pak Ridwan Kamil itu sudah memiliki anak. Tentunya dia strike. Nah, ini mungkin nanti ada pembahasan khusus mengenai kasus ini di tema-tema pernikahan misalkan. Karena ada kasus seseorang yang punya kelainan seks misalkan. Dia menutupinya dengan cara menikah. Itu permasalahan yang lain. Tetapi di sini intinya sebagai muslim kita harus bertabayun. Apa sih Pak tabayun itu? Check and recheck. Nah, inilah yang sering kita lupakan sebagai mahasiswa untuk check and recheck. Maaf, kita ke klik. Nah, di sini ada gambaran, lihat. Sebarkan hoax virus corona, ibu rumah tangga di Surabaya ditangkap polisi. Jadi, di sini tidak hanya melihat akademisi saja, tetapi juga seluruh orang yang harus kita edukasi. Salah satunya adalah ibu rumah tangga ini. Masih jelas suara Bapak? Mohon maaf. Masih Pak, masih jelas Pak. Nah, lihat. Hoax yang ditemukan ketika Maret 2020 ada 25 hoax. Salah satu hoax yang paling ramai itu ketika itu adalah hoax penampakan wujud corona. Jadi solusi Islam dalam menangkal berita hoax itu yang pertama tabayun, yang kedua gunakan aplikasi karena ada aplikasi sekarang banyak aplikasi untuk mengecek apakah berita ini bohong atau tidak. Anda lebih paham mengenai itu. Jadi Anda tinggal gunakan aplikasi ketiga atau Anda bisa di Play Store. Ketika ada foto, apakah ini foto editan atau foto asli, Anda tinggal cek. Hanya saja mau atau tidak. Jadi mau nggak Anda mengecek berita tersebut? Mau nggak cross check? Kita bayangkan ketika itu Rasulullah seperti ayat yang tadi Al-Hujurat ayat 6, itu kan ditujukannya kitabnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika itu belum ada aplikasi ketiga. Bagaimana Nabi meng-cross check-nya? Nabi tidak langsung menerima berita dari orang tersebut. Tidak langsung, oke, saya percaya, tidak. Tapi Nabi cross check langsung ke tempatnya. Jadi ada double cross check gitu yang dilakukan. Kalau yang sering kita lakukan, cross check yang sering kita lakukan adalah ketika pemilu. Nah, diangkat kan? Sah? Sah. Nah, ketika pencoblosan. Yang ketiga, perbanyak literasi. Seperti halnya kemarin banyak komunitas bumi datar misalkan. Itu dari mana literasi bumi datar? Terserah kalau misalkan itu opini, tapi saya termasuk tidak percaya terhadap komunitas bumi datar. Dan yang terakhir, ketika ada berita itu, misalkan ketika tadi saya ambil studi kasus
Pak Ridwan Kamil pro terhadap LGBT, tenang dulu, tidak perlu panik, dan kita proaktif, bukan reaktif. Proaktif itu adalah pro mencari berita yang lainnya ketika disebarkan di WhatsApp, biasanya di WhatsApp keluarga. Misalkan saya ngambil contoh Anissa Dwi nih, punya keluarga, di sana ada misalkan komunitas atau dari kelas, grup kelas, ada grup keluarga, ada grup SD, ada grup SMP, ada grup UKM misalkan. Nah, ketika ada berita misalkan yang tadi, Pak Ridwan Kamil pendukung LGBT misalkan, kamu tidak mengecek langsung aja disebarkan ke 5 komunitas itu. Makanya benar kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Atau istilah bahasa Sundanya atau bahasa Indonesianya, jika kamu belum bisa memberikan manfaat, maka janganlah memberikan madarat kepada orang lain. Jadi misalkan saya ngambil moderator mengukur, saya belum bisa memberikan manfaat kepada orang, minimal kita tidak memberikan madarat kepada orang lain. Nah, itu sudah jadi pahala. Misalkan moderator hari ini saya ambil moderator tidak mencuri. Selama tidak mencuri, moderator dapat pahala tidak mencurinya itu. Atau wala taqrabu zina, ada ayat wala taqrabu zina. Moderator tidak dapat dosa, tentu balikannya dapat pahala selama kita menjalani syariatnya. Jadi bagi kalian yang sekarang notabene yang punya pasangan misalkan, dibanding yang jomblo atau yang single, itu lebih Cek, halo Pak. Mohon maaf, mungkin Bapak terkendala teknis kembali. Harap ditunggu ya, Kang Teteh. Mohon maaf, ada kendala jaringan. Tadi sampai mana teman-teman mahasiswa? Sampai yang wala taqrabu zina, Pak, yang jomblo, Pak. Oke. Jadi orang yang single dengan orang yang double hari ini lebih bermanfaat secara aturan syar'inya itu di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang single. Gitu. Bukan single double di dalam badminton ya, tetapi di dalam hubungan. Jadi orang yang single itu jauh dari maksiat dibanding orang yang berdua-duaan kontaknya. Kita analisanya dari segi kontak fisik. Memang itu tidak 100% karena ada juga orang yang single sering kontak fisik. Salah satunya adalah kontaknya di angkot misalkan. Karena itu tidak bisa kita tolerir. Naik angkot kan nggak mungkin kita apa jauh. Nah, di tema yang ketiga ini, media sosial sebagai media dakwah digital. Bapak posting, bisa terlihat share screen-nya? Ada? Ada Pak, ada Pak. Nah, media sosial Terlihat Pak. Untuk bersosialisasi, bukan untuk memupuk rasa benci di sini. Ketika tadi saya mengambil, oke, Aulia silakan mau bertanya. Kalau ada yang bertanya terlebih dahulu silakan. Kayaknya terpencet deh Pak, soalnya sound aja belum tersambung Oke. Pak audionya. Nah, di dalam surat Al-Hujurat tadi itu merupakan fikih bermedsos. Allah mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan akhlak dan adab tentang pentingnya klarifikasi, validasi suatu berita.
Jika tidak mengindahkan, maka pada akhirnya kita berhadapan dengan KUHP atau UU ITE. Maka dari itu, jadikanlah media sosial sebagai media pemersatu bangsa, bukan pemecah belah, bahkan memupuk rasa benci. Ya, ini quotes yang bagus. Kiranya nilai kebermanfaatan tersebut tidak ada, lebih baik tidak memiliki akun medsos. Misal tadi pertanyaan dari teman mahasiswa, bagaimana Pak yang sering stalking? Mungkin tidak orang yang nggak punya medsos stalking, atau yang nggak punya smartphone. Nah, jika kebermanfaat smartphone itu lebih banyak, silahkan. Tetapi jika kebermanfaatannya lebih sedikit dibanding kemanfaatannya, dibanding nilai negatifnya, maka Anda lebih baik jangan punya akun medsos. Banyak orang-orang terkenal yang jarang memegang HP, bahkan tidak mempunyai medsos sekalipun. Nah, kita mau yang seperti apa? Balik lagi kepada diri kita. Tetapi agama sudah mengaturnya dan agama tidak menolak adanya komunikasi melalui teknologi ini. Hanya beda medianya saja. Dari ayat Al-Hujurat ayat 6 tadi, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cross check, ada berita, di cross check lagi. Kalau kita balik lagi kepada diri kita, apakah mau tidak berpikir kritis terhadap berita yang ada khususnya di media sosial, khususnya lagi di WA. Biasanya hoax itu yang paling banyak itu di WA keluarga dan di Facebook. Nah, ini salah satu poster positif negatif media sosial di era digital. Positifnya kita bisa memperluas yang jualan online, silahkan. Bedanya kalau misalkan ketika kita bullying, kalau cyberbullying itu mulai cyber. Kalau kita waktu SD, kita bullyingnya kan menyebutkan nama orang tua. Jadi misalkan di sini ada Hima misalkan. Hima ngebully temannya, atau ke Safina misalkan ngebully temannya. Ya, ngebulinya seperti itu, hanya olok-olokan di kelas saja ketika SD misalkan. Tetapi sekarang kan bullyingnya melalui jari, bukan melalui mulut, tapi melalui jari kita. Makanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tadi dijelaskan bagaimana kita selaku sesama muslim itu jangan saling mengolok-olokkan, jangan saling buruk sangka. Apalagi sampai fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dibanding pembunuhan. Nah, bagaimana etika kita bermedia sosial dan adabnya? Nah, ini ada postingnya. Saya rangkum ada 3. Pertama, think before sharing. Jadi berpikir dulu sebelum di-share. Kemudian yang kedua, share before posting. Jadi share dulu sama teman kamu, ini berita benar tidak? Kalau sudah valid, oke, saya posting nih. Dan yang terakhir, suarakan hak dan tinggalkan hoax. Nah, jadi misalkan ketika Nadila mau posting apapun, berbeda ya kalau postingan dagang itu jelas itu bukan hoax. Yang sering hoax itu kalau pedagang yang tidak jujur, itu balik lagi pada orangnya. Nah, inilah postingan-postingan yang misalkan di sini ada tagline-nya posting yang penting, bukan yang penting posting. Jadi terkadang ada analisa yang mengatakan bahwasanya orang yang sering posting itu adalah orang yang kurang perhatian. Karena orang yang happy itu jarang posting di media sosial gitu, realitanya. Ada penelitian yang mengatakan bahwasanya orang yang sering posting di media sosial itu tandanya di kehidupan nyatanya dia kurang bahagia. Jadi sering posting gitu. Karena kurang perhatian. Makanya dinamakan dunia maya. Namanya kan dunia maya, bukan dunia nyata. Banyak juga kasus-kasus orang yang mencari jodoh misalkan di medsos, di fotonya A, realitanya B. Nah, itu hoax juga masuk, berita bohong juga tuh. Misalkan tadi saya ngambil contoh, mohon maaf, Hima misalkan posting foto misalkan, ternyata yang datang itu adiknya misalkan. Nah, itu salah satu kan berita hoax. Nah, di sini Anda bisa baca secara rinci
konten yang baik. Nah, ini salah satu hoax yang ada di mahasiswa. Ini sebagai intermezzo di akhir. Inilah realita mahasiswa. Misalkan Anda sudah mengontrak, ini saya sengaja highlight ketika rame-ramenya komik, Anda bisa lihat. Ketika Anda bimbingan misalkan, mungkin nanti Anda akan merasakan 1 tahun ke depan, bimbingan skripsi atau TA bagi anak-anak teknik. Dan itulah yang ingin Bapak sampaikan mengenai berita hoax dan bagaimana solusinya dalam Islam. Bapak ulangi sekali lagi, kita sebagai muslim harus mau tabayun, check and recheck, share before sharing, kemudian sharing before sharing. Nah, ini juga ada intermezzonya. Silahkan nanti Anda baca. Ini juga hoax juga ketika Anda mengatakan saya ingin lulus cepat 4 tahun, tetapi kenyataannya 7 tahun atau 5 tahun, yaitu fakta di lapangan. Ini ada Attack of Titan. Silahkan Anda ditanyakan. Jaringan lagi. Halo Pak. Nah, penutupnya saya ingin mengajak pada mahasiswa sebagai agent of change, mari kita cek and recheck berita yang ada, khususnya kemarin banyak mahasiswa pergerakan, salam pergerakan buat kalian. Tapi saya ingin mengingatkan, ada kutipan yang bagus, sejarah itu adalah bagi seorang pemenang. Nah, jadi silakan bagi mahasiswa pergerakan, kalau ada yang di sini, silakan renungkan itu. Dan terakhir, silakan renungi asbabun nuzul ayat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, kita harus sering-sering membaca literasi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, ini. Dan yang terakhir, suarakan hak, tinggalkan hoax. Terima kasih. Itulah yang Bapak sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hilman Taufik Abdillah SPD MPD yang sudah memaparkan pematerian yang sangat jelas sekali ya. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Izinkan saya moderator untuk membacakan kesimpulan pematerian pada hari ini. Pak Hilman tadi menjelaskan tentang pola komunikasi Rasul dan cara Rasul berkomunikasi ada 7. Lalu dilanjutkan ke penjelasan berikutnya yaitu solusi Islam dalam mencegah berita hoax. Lalu dilanjutkan ke media sosial sebagai media dakwah digital. Dan yang terakhir tadi ada etika dan adab dalam bermedia sosial. Baiklah, acara FGD Pekan keempat SPAI Room 8 sudah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya Galih Wicaksono sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akang Teteh jangan lupa mengisi presensi out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia tutorial.
Min. Apa Bim? Gimana Bim?